Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak kelihatan. Baik. Jadi, risk strategy. Untuk LORI strategi ini saya memahaminya bahwa strategi risiko ini terkait dengan beberapa hal, yaitu pertama adalah tentang bisnis model, bagaimana suatu organisasi menentukan model bisnisnya dalam rangka mencapai bisnis objektif maupun strategi objektif secara keseluruhan. Lalu ada risk controls, ini terkait dengan tindakan pengendalian yang diambil oleh suatu organisasi terhadap suatu resiko, di mana sebisa mungkin kontrol tersebut dapat dilakukan secara efektif, namun tetap hemat biaya. Lalu berikutnya adalah risk management responsibilities, ini terkait tanggung jawab apa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan manajemen risiko di suatu organisasi. Lalu berikutnya ada risk management framework, bagaimana kerangka kerja manajemen risiko itu dipilih, diterapkan di dalam suatu organisasi, faktor apa saja yang terlibat di dalamnya. Lalu ada risk management manual, ini terkait dengan dokumentasi, ya dokumentasi yang diperlukan oleh suatu organisasi dalam dalam melakukan pencatatan dan panduan dan seterusnya dalam konteks manajemen risiko. Lalu ada lagi dengan bagaimana arsitektur risiko itu diterapkan dalam praktik di dunia nyata. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu adalah bisnis model. Di sini bahwa bisnis model ini merupakan atau merepresentasikan bagaimana organisasi itu dapat memenuhi persyaratan visi dan misinya, tujuan dan objektifnya. Nah, di sini bahwa proses bisnis, model bisnis itu erat kaitannya dengan proses inti dari suatu organisasi. Dalam mengembangkan suatu model bisnis itu diperlukan atau memperhatikan beberapa hal. Bahwa pengembangan model pengembangan bisnis itu adalah untuk memenuhi tujuan strategis, di mana sekaligus juga sebagai menentukan tujuan strategis, sehingga dapat dianggap sebagai model pengembangan bisnis. Nah, di sini ada figur, ada gambar 1 mengenai model pengembangan bisnis. Di sini ada strategi, taktik, operation, di tengah-tengahnya ada event, dan hasil dari operasi. Ini sebenarnya merupakan core proses dari suatu organisasi, di mana terdiri dari strategi, strategi, taktik, operasi, dan compliance. Nah, kalau pada model pengembangan bisnis ini, ini masih berjalan ya. Oke. Kalau pada model pengembangan bisnis ini, untuk strategi itu merupakan menyatakan bahwa sebenarnya organisasi itu mau di mana sih posisinya atau arahnya itu mau kemana gitu. Pada tahap ini, strategi ini dia mencakup bagaimana menyusun strategi yang efektif dan efisien, kemudian bagaimana mereview pilihan strategi yang ada dan membuat rencana strategi. Nah, setelah strategi ini ditetapkan, berikutnya adalah kalau dilihat dari tanda panahnya di sini, ini artinya akan berdampak atau sifatnya arahan ya. Jadi strategi ini kemudian ditindaklanjuti oleh taktik ya, di mana taktik ini merupakan suatu cara bagaimana organisasi ini akan mencapai posisi yang telah ditetapkan pada strategi, atau lebih kepada cara untuk mencapai strategi. Di sini di taktik ini ditetapkan beberapa hal, yaitu proses-proses yang efektif dan efisien,
kemudian perencanaan dan perancangan program, lalu manajemen proyek. Artinya semua hal yang dilakukan pada taktik itu merupakan upaya-upaya untuk mencapai tujuan strategi. Nah, dari taktik ini kemudian diterjemahkan ke dalam operasi. Di dalam operasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di organisasi yang sifatnya lebih real, lebih nyata, lebih tangible. Nah, di operation ini di mana operasi merupakan posisi di mana saat ini organisasi berada. Di operasi ini juga ditetapkan atau perlu dipilih bagaimana operasi yang efektif dan efisien. Operasi yang efektif dan efisien itu yang seperti apa? Operasi yang tidak ada gangguan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya, sehingga operasi dapat terus berjalan. Sekalipun itu ada ada gangguan, tetapi tidak menghentikan operasi secara keseluruhan. Kemudian pada sisi operasi juga ada tujuan bisnis dan anggaran tahunan. Jadi ini operasi ini berjalan berdasarkan anggaran tahunan yang telah ditetapkan pada level taktik. Jadi taktik ini sifatnya lebih ke periodik annual, jangka pendek seperti itu. Nah, dari operasi ini kemudian balik lagi ke strategi di sini ya. Jadi tanda panah ke atas ke strategi ini merupakan lebih ke evaluasi, di mana pemantauan bahwa apakah operasi selama ini sudah mendekati tujuan yang diinginkan, yang ditetapkan oleh strategi. Artinya dilakukan gap analisis lah, bahwa operasi yang dilakukan saat ini sejauh mana dan bagaimana gapnya. Nah, setiap operasi ini juga akan mendeliver hasil dari operasi itu sendiri, tentu saja baik itu produk maupun jasa. Nah, hasil dari operasi ini merupakan cerminan seberapa baik organisasi ini bekerja. Lalu di tengah-tengah sini ada event. Event ini adalah kejadian-kejadian yang dapat terjadi selama proses ini berlangsung. Artinya bisa saja event ini menimbulkan risiko pada strategi, pada taktik maupun pada operasi. Itu merupakan business development model. Nah, kemudian sebenarnya apa sih hal yang mendasari pengembangan bisnis? Jadi bisnis model itu dikembangkan atas dasar bahwa tujuan bisnis ini ditetapkan secara periodik setiap tahun untuk mendukung tujuan bisnis, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa kita melakukan model bisnis itu adalah untuk mendukung tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan strategis ini juga berhubungan dengan pengembangan sektor bisnis dan reputasi organisasi dalam sektor tersebut. Nah, artinya bahwa tujuan strategis ini juga tidak berjalan sendiri, artinya juga tujuan strategis ini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun dipengaruhi oleh keinginan organisasi untuk mengembangkan sektor bisnis dan bagaimana reputasi organisasi tersebut di dalam sektor yang digelutinya.